Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3 Praktikum Perancangan Teknik Industri 4. Jadi di modul 3 ini nanti akan diampu oleh 5 orang, yaitu yang pertama ada Ria, ada Rusti, ada Satria, ada Dani, dan ada Salsabila. Di Praktikum Perancangan Teknik Industri 4 modul 3 ini kita akan belajar tentang perancangan tata letak fasilitas pabrik. Nah, materinya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada menghitung, yaitu menghitung MPPC atau multi product process chart, yaitu diagram yang menentukan urutan untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi serta ongkos perpindahan barang, di mana perhitungan ini akan sangat menentukan layout fabrikasi yang akan kita buat. Nah, kemudian yang kedua kita akan menentukan alternatif desain layout berdasarkan 2 perhitungan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk secara kuantitatif kita akan menggunakan software QS atau quantitative system, di mana software ini nanti akan memberikan alternatif desain untuk layout aplikasinya. Dan yang kedua yaitu software block plan. Nah, di software block plan nanti kita akan belajar menentukan alternatif layout berdasarkan kualitatif, mulai dari fabrikasi dan seluruh departemen pendukung seperti office, toilet, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita akan membuat layout berdasarkan perhitungan dari materi sebelumnya dengan menggunakan Microsoft Visio. Oke, itu tadi penjelasan sedikit tentang modul 3 PT 4. Lanjut ke materi yang pertama. Halo teman-teman semua, selamat datang di proses pengolahan data yang pertama, yaitu aliran MPPC. Aliran MPPC sendiri merupakan gambaran umum langkah-langkah suatu pengerjaan komponen yang akan diproduksi. Di sini sudah terdapat beberapa tabel daripada aliran MPPC. 2 tabel yang pertama yaitu ada tabel proses part atau mesin. Dan 2 tabel yang bawah ini merupakan tabel aliran MPPC. Untuk data yang dibutuhkan sendiri, pada tabel proses part atau mesin, yang pertama adalah LRP. LRP ini merupakan LRP yang teman-teman buat pada praktikum PTI 1. Untuk data yang selanjutnya, yaitu ada data part yang dibuat. Data part yang dibuat itu maksudnya di sini ada contoh tabel pada mobil bagian atas. Ada right body, left body, back bumper, dan seterusnya. Untuk mobil bagian bawah ada garda kanan, garda kiri, underframe, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu data mesin yang digunakan. Lalu mesin yang tidak digunakan atau tidak dipakai tidak perlu ditulis. Nah, ini merupakan data-data daripada mesin yang digunakan pada bagian mobil bagian atas. Dan ini merupakan data mesin yang digunakan pada mobil bagian bawah. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah. Untuk langkah-langkah sendiri, yang pertama adalah membuat tabel proses part atau mesin. Tabel yang dimaksud adalah tabel yang atas ini dan juga tabel yang bawah ini. Yang kedua, urutkan part dari yang pertama dibuat. Pada praktikum kali ini, part yang pertama dibuat adalah right body, left body, back bumper, berada di urutan 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya sampai akhir. Begitu juga pada mobil bagian bawah. Selanjutnya ada isikan mesin yang digunakan sesuai data LRP. Apabila terjadi proses yang berulang, maka tetap ditulis kembali. Nah, oke, ini merupakan data mesin-mesin yang ada di LRP. Semua mesin yang digunakan dimasukkan ke sini. Selanjutnya ada berikan keterangan warna. Untuk keterangan warna sendiri, di sini saya menggunakan 2 warna. Yang pertama ada warna hijau. Untuk proses berulang berurutan pada tabel aliran MPPC cukup diurutkan 1 kali saja. Dan juga warna kuning untuk proses wajib, di mana proses yang pasti ada pada setiap pengerjaan. Di sini saya akan memberikan beberapa warna
assembly, finishing, dan juga packing. Ini merupakan proses wajib di mana setiap part pasti nanti melalui proses ini. Kita beri warna kuning yang bagian bawah juga. Nah, gini. Lalu ada proses yang berulang berurutan, kita berikan warna hijau. Contoh pada drilling. Kita berikan warna hijau. Lalu selanjutnya ada tabel aliran MPPC. Tabel aliran MPPC sendiri, data yang dibutuhkan yaitu data tabel proses part per mesin. Selanjutnya ada tabel aliran MPPC. Data yang dibutuhkan sendiri, yang pertama data tabel proses part atau mesin. Data yang dimaksud adalah tabel ini, dua tabel ini. Untuk langkah-langkah sendiri, langkah yang pertama membuat tabel aliran MPPC. Buat tabel aliran MPPC, tabel yang dimaksud adalah tabel mobil bagian atas yang berisi nama part, right body, left body, dan seterusnya, dan juga jenis mesin, surface planer, bandsaw, scroll saw, drilling, dan seterusnya. Untuk mobil bagian bawah juga ada nama part dan juga jenis mesin. Lalu urutkan part dari yang pertama dibuat. Untuk part yang pertama dibuat, itu di sini diletakkan pada bagian paling kiri. Jadi semakin ke kanan merupakan part yang selanjutnya dibuat. Lalu urutkan mesin berdasarkan frekuensi pemakaian tiap mesin. Di sini surface planer ditaruh paling atas karena paling sering digunakan pada setiap pembuatan part. Ini. Jadi dari yang paling atas sampai yang paling bawah ini merupakan mesin yang paling sering digunakan. Oke, langkah selanjutnya yang keempat yaitu isikan shape membentuk diagram aliran proses apabila terjadi proses berulang berurutan. Sebagai contoh pada mesin drilling seperti yang sudah tadi saya warnai, maka pada tabel aliran MPPC cukup ditulis satu kali saja. Di sini langsung saja kita buat shape-nya. Dari yang pertama right body yaitu surface planer. Klik insert, lalu masukkan shape-nya, kita pilih yang lingkaran, buat di sini begini. Lalu kasih kode nomor 1. Begini. Lalu proses yang kedua yaitu ada bandsaw. Kita kopikan saja. Tinggal kita ganti untuk yang kedua. Oh ya, jangan lupa pada proses ini nanti benar-benar dirapikan ya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan dalam membuatnya. Lalu untuk antar part sendiri nanti akan digabungkan dengan garis seperti ini. Lalu yang ketiga ada scroll saw. Scroll saw kita tinggal kopikan saja dari sini. Kita beri kode nomor 3. Lalu ada proses selanjutnya yaitu menuju mesin drilling ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kerja bangku. Kerja bangku berada pada barisan ke sini ya, 43 sampai 44.
kerja bangku. Selanjutnya ada assembly, finishing, dan juga packing yang 3 berurutan. Kita tinggal masukkan saja di sini. Oke, begini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal diberikan garis berhubungan antar lininya dan juga dirapikan. Nah, begini ya teman-teman, yang sudah dirapikan dan juga sudah terhubung antara proses satu dan proses lainnya, dan juga mesin satu dan juga mesin yang lainnya. Untuk selanjutnya sama, dibuat seperti ini ya. Nah, jadi proses di sini saling berurutan dan prosesnya urut dari mesin satu ke mesin selanjutnya. Begitu juga untuk mobil bagian bawah, prosesnya juga sama. Nah, di sekarang saya akan memberitahukan terkait yang digarisbawahi pada tahapan di sini, yaitu apabila proses berurutan sebagai contoh pada mesin drilling, maka pada tabel aliran MPPC cukup ditulis 1 kali saja. Di sini terdapat 3 mesin drilling ya. Ini kan prosesnya mesinnya sama dan juga prosesnya berurutan. Oke, saya contohkan di sini terdapat 3 mesin drilling yang memiliki proses berurutan. Jadi pada aliran MPPC nanti ditulis 1 saja pada bagian live back wheel, pada bagian drilling. Nah, ini ditulis hanya 1 saja. Begitu. Lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu MPPC. MPPC atau Multi Product Process Chart merupakan diagram dari komponen yang akan diproduksi berupa gambaran umum langkah-langkah dari suatu pengerjaan. Untuk data yang dibutuhkan sendiri yaitu data nama part, lalu ada data material yang digunakan. Ini sesuai dengan LRP teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada kode mesin. Kode mesin di sini saya sudah buat. Untuk kode sendiri bebas sesuai teman-teman mau buat seperti apa. Yang penting teman-teman paham maksud daripada kode mesin dari teman-teman sendiri. Kemudian ada mesin-mesin. Mesin-mesin ini mesin yang digunakan seperti pada aliran MPPC. Tetapi di sini ditambahkan bahan baku dan juga barang jadi. Kenapa ditambahkan? Karena pada setiap proses produksi pasti bahan baku atau material itu berada pada gudang bahan baku. Dan juga setelah barang itu jadi, tentunya nanti akan diletakkan pada gudang barang jadi. Jadi semua ini merupakan proses-proses urutan produksi secara umumnya. Lalu yang keempat ada aliran MPPC. Aliran MPPC sendiri seperti yang sudah teman-teman buat tadi. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu tentukan kode mesin. Sini ya, seperti yang sudah saya buat. Bahan baku saya kodekan menjadi BB, surface planner menjadi SP, begitu seterusnya. Yang kedua, tentukan perpindahan proses dari stasiun kerja A ke B. Ini yang dimaksud dari proses perpindahan. Dari misal BB ke SP, dari bahan baku ke surface planner, BB ke KB, bahan baku ke kerja bangku. Begitu seterusnya. Untuk proses-proses di sini, teman-teman tidak perlu urut. Yang penting semua proses terdapat pada tabel ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahan baku terdapat pada awal proses dan juga barang jadi terdapat pada akhir proses. Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena setiap proses produksi diawali dari bahan baku dan juga diakhiri dengan gudang barang jadi. Begitu. Untuk pengisian sendiri,
nantinya akan muncul kode-kode seperti ini, di mana 111 ini merupakan aliran gambaran daripada proses aliran MPPC. Contoh, bahan baku ke surface planer. Itu pasti ya, semua bahan baku pasti menuju ke surface planer seperti pada aliran MPPC. Yang pertama yaitu surface planer. Tetapi di sini terdapat dua aliran yang tidak melalui bahan baku, yaitu back axle dan juga front axle. Kenapa? Karena back axle dan juga front axle itu diberikan dari asisten atau biasanya tidak melewati proses-proses produksi seperti part-part pada umumnya, begitu. Untuk pengkodean sendiri kita beri nama atau kita tuliskan 1 dikarenakan proses ini terdiri dari 1 kali proses. Bahan baku ke surface planer. Ya, di sini kan surface planer cuma 1 kali ya pada rake body, jadi ditulis 1. Lalu ada SP ke BS, surface planer ke bend saw. Ini prosesnya. Surface planer ke bend saw pada rake body. Lalu selanjutnya BS ke SS, bend saw ke scroll saw. Bend saw ke scroll saw pada rake body, proses yang ketiga. Begitu seterusnya sampai keseluruhan proses terisi. Lalu pada sheet MPPC, apakah pengkodean harus selalu menggunakan angka 1? Jawabannya, ya, 1 itu menandakan proses tersebut dilewati sebanyak 1 kali. Jika pada aliran MPPC ada proses yang double tetapi tidak berurutan, silakan dituliskan double. Di sini ada contoh KB ke DR, ditulis 2 kali. Akan tetapi pada sheet MPPC angka 1 diganti angka 2 atau seberapa banyak dia dituliskan, karena akan mempengaruhi pada perhitungan ongkos perpindahan dan juga form to chart. Misal KB ke DR di sini. Di sini misal ada kode 1. Kode 1 berarti di sini prosesnya hanya 1 kali. Tetapi jika prosesnya 2 kali, tidak perlu menggunakan inisial mesin 2 kali seperti ini, tidak perlu, tetapi tinggal dituliskan saja di sini 2. Nah, begitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari sheet aliran MPPC dan juga MPPC. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh asisten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya lanjutkan ke sheet ongkos dan ongkos perpindahan. Untuk sheet ongkos sendiri, kalian butuh beberapa data, diantaranya part-part yang digunakan dalam produk kalian atau mobil kalian, lalu ukuran jadinya, yaitu dalam bentuk panjang, lebar, tinggi, dan diameter jika ada. Lalu selanjutnya, kalian juga butuh permintaan produk per bulan dalam satuan unit, lalu ada ongkos perpindahan per komponen dalam mata uang rupiah per kilogramnya. Di sini kalian bisa memakai Rp500 per kilogramnya karena penyeragaman ya. Jadi kita asumsikan bahwasanya untuk ongkos perpindahan komponen adalah Rp500 per kilogramnya per 1 kali perpindahannya. Lalu ada berat total mobil kalian. Di sini saya gunakan 1,87 kg. Lalu kalian juga butuh beberapa alternatif jenis kontainer beserta ukurannya. Dan ukuran ini harus valid ya, kalian bisa cari website resminya, lalu bisa kalian sertakan bukti screenshot di Excel kalian. Lalu ada ukuran produk kalian, ukuran produk jadi ya. Oke, dari sini kita bisa mengisi bagian panjang lebar dan tinggi lot size-nya. Nah, tadi kan kalian sudah memilih beberapa alternatif ya. Di sini ada 4. Kalian pilih jenis kontainer dengan ukuran terbesar. Di sini berarti yang bagian 2224P yaitu 80 x 60 x 46. Maka kita masukkan angkanya. Begitu pula dengan lebar dan tingginya. Bisa langsung di-drag aja ya. Oke. Lalu selanjutnya kalian cari volume partnya seperti biasa, rumusnya panjang lebar kali tinggi.
sampai sebelum back axle, yaitu under frame ya. Oke, untuk back axle sampai seterusnya ini kan bentuknya tabung ya, jadi rumusnya akan berbeda pastinya, maka 3,14 dikali, rumusnya kan VR kuadrat ya, untuk V-nya 3,14, dan jari-jarinya karena kita tidak diketahui, melainkan kita mengetahui diameternya, maka diameter dibagi 2 dikuadratkan, dikalikan tingginya. Sini berarti panjangnya ya untuk back axle. Oke, nah untuk wheel-nya, tingginya bisa kalian ganti ke bagian tinggi, ke kolom tinggi ya. Selanjutnya bisa di-drag aja. Oke, kita udah tahu volume partnya, selanjutnya kita akan menghitung volume load-nya ya. Berarti panjang, lebar, kali tinggi dari load terpilih tadi. Oke, maka kita sudah mengetahui volume partnya dan volume load-nya. Selanjutnya kita akan menghitung load size. Apa sih load size itu? Load size di sini adalah kita mencari tahu berapa produk atau berapa part yang dapat dimuat dalam satu kontainernya, dalam satu lotnya. Jadi rumusnya, karena kita sudah mengetahui volume lot dan volume partnya, maka rumusnya adalah volume lot dibagi dengan volume part. Nah, angka 520,17 di sini, oke, sebelumnya kita round up dulu ya. Kita round down. Oke, jangan lupa volume lot-nya untuk dikunci ya. Lalu, 0, yang berarti 0 digit di belakang koma. Nah, di sini angka 520 di sini mewakilkan bahwasanya dalam satu kontainer, dalam satu lot ini dapat dimuat 520 part bagian right body. Kenapa di round down bukan di round up? Karena pembulatan ini dilakukan karena part tersebut merupakan suatu benda padat yang mana tidak berlaku yang namanya koma-komaan. Dan kenapa di round down bukan di round up? Karena apabila kalian meround up, maka yang terjadi adalah kontainer tersebut akan overload. Sedangkan apabila kalian round down, maka yang terjadi adalah masih adanya ruang sekian persen dari yang angka di belakang koma tadi sebagai ruang yang tidak terpakai. Karena kalaupun diisi, nggak akan muat, akan jadi overload. Jadi kita round down. Oke. Lalu bisa kalian drag sampai bawah. Rumusnya sama, semua di round down. Lalu selanjutnya, kita akan mencari frekuensi perpindahan. Frekuensi perpindahan sendiri, kenapa kita harus mencari frekuensi perpindahan? Yang pertama karena di akhir nanti sebagai salah satu indikator atau salah satu komponen untuk kalian menghitung total biayanya, karena total biaya ini dipengaruhi oleh frekuensi perpindahan, berapa kali kalian memindahkan. Yang kedua karena dengan permintaan produk yang sebesar ini dan lot size-nya hanya muat segini, angka ini dalam satu kali perpindahan, maka untuk beberapa part dibutuhkan lebih dari satu kali perpindahan. Jadi frekuensi perpindahan ini menghitung berapa kali perpindahan yang dibutuhkan apabila kalian membutuhkan sekian part dari permintaan produk yang satu kali perpindahannya hanya dapat memuat sekian produk. Sampai sini rumusnya berarti permintaan produk per bulan dalam satuan unit dibagi dengan lot size-nya. Oke. Oh, maaf. Jangan lupa dikunci ya, teman-teman. Oke, dari sini kita dapat mengetahui ya, dalam satu kali perpindahan untuk right body, dalam satu kali permintaan produk, maka dibutuhkan 3,98 kali perpindahan, atau jika kalian bulatkan ke atas, maka 4 kali perpindahan dengan satu kali perpindahannya memuat 520. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan kenapa untuk frekuensi perpindahan ini tidak di round up ataupun di round down, karena kan frekuensi perpindahan ya satuannya, dan
sangat tidak make sense apabila koma-komaan, seperti misalnya frekuensi perpindahan sebesar 3,98. Nah, jadi untuk angka-angka di sini sendiri, apabila kalian ingin mengetahui berapa kali perpindahannya, maka bisa kalian round up manual. Jadi, misal kalian ingin mengetahui perpindahan frekuensi perpindahan right body, maka 4 kali perpindahan, yang mana 3 kali perpindahan pertama itu 100% memuatnya, yaitu 520, dan di perpindahan terakhir hanya memuat 98% dari 520 ini. Dan kenapa tidak di round up di bagian sheet ini? Karena nanti di bagian total biaya, frekuensi perpindahan ini akan dikalikan dengan berat totalnya, yang mana jika kalian lihat di awal, ongkos perpindahan ini mempertimbangkan faktor beratnya per kilogram. Jadi apabila kita round up ke atas, kan berarti kita mengasumsikan bahwasanya setiap perpindahan ini 100% berisi sebesar lot size-nya. Sedangkan di angka-angka ini, misal seperti tadi, untuk frekuensi perpindahan part pertama ini, 3 kali perpindahan pertama hanya memuat full, yaitu 520, dan di perpindahan terakhir hanya memuat 90% dari 520 dari lot size-nya ini, yang mana perpindahan terakhir ini otomatis akan lebih murah dari 3 kali perpindahan pertama. Atau mungkin kita ambil contoh lain di sini. Apabila kita round up menjadi 1, maka program akan mengasumsikan bahwasanya perpindahan ini tuh sebesar lot size-nya. Jadi yang diangkut ini sebesar lot size-nya, yang berarti beratnya nanti akan lebih mahal daripada yang seharusnya, karena walaupun di bagian part ini memerlukan 1 kali perpindahan, tapi 1 kali perpindahan ini tidak membawa kapasitas full-nya, yang berarti akan lebih murah. Sampai sini, apabila ada yang tanyakan, bisa tanyakan langsung ya nanti di Q&A apabila kurang jelas. Tapi intinya frekuensi perpindahan ini tidak di round up atau di round down, dikarenakan akan menjadi bahan pertimbangan di bagian total biaya, yang mana total biaya dihitung berdasarkan beratnya juga. Oke, sampai sini kita bisa menghitung berat yang dipindahkan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung terkait berat yang dipindahkan per partnya. Sebelumnya kita bisa hitung dulu total volume dari keseluruhan mobil kalian dengan cara sum dari total keseluruhan part. Oke, sampai sini kita tahu volume part keseluruhannya, volume barang jadinya, volume mobil kalian. Nah, sampai sini kita bisa menentukan berat yang dipindahkan dengan menggunakan perkalian silang, yaitu sama dengan volume part dibagi volume total sama dengan berat part dibagi dengan berat total, karena kita sudah tahu nih berat totalnya. Jadi apabila kita masukkan ke rumus Excel, rumus berat per partnya sama dengan volume part dibagi volume total dikunci dikalikan dengan berat totalnya ya, berat total keseluruhan mobil ini. Oke, jangan lupa dikunci. Oke, sampai sini kita bisa drag. Oke, kita sudah tahu berat yang dipindahkan, maka kita bisa menghitung total biaya per partnya. Oke, selanjutnya kita bisa hitung total biayanya dengan cara lot size-nya atau isi part per kontainer per 1 kali perpindahannya dikali frekuensi perpindahannya dikalikan berat yang dipindahkan per partnya dikalikan dengan ongkos perpindahan komponen per kilogramnya. Jangan lupa dikunci. Lalu kita drag ke bawah. Oke, di sini kita sudah tahu ongkos perpindahannya per partnya ya. Nah, selanjutnya kalian bisa totalkan keseluruhannya dengan cara kalian sum. Oke. Maka total biaya perpindahan seluruh partnya untuk permintaan per bulannya adalah sekitar sekian rupiah. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kapasitas per 1 kontainernya untuk produk jadi ya. Oke, rumusnya adalah panjang dari lot size-nya dibagi dengan panjang dari produknya.
lalu kita drag ke samping, dan kita bisa round down. Oke, kita round down, lalu 0. Maaf. Kita bisa drag ke samping. Nah, arti dari kapasitas ini 2, 2, dan 3 adalah susunan produk di dalam kontainer ini adalah 2 memanjang, 2 melebar, 2 produk pemanjang, 2 produk melebar, dan tingginya sebanyak 3 tumpukan. Jadi, dalam artian dalam satu kontainer dapat memuat 12 produk dengan susunan seperti tadi. 2 ke samping, 2 ke depan, dan 3 ke atas. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ke ongkos perpindahan. Nah, untuk ongkos perpindahan sendiri datanya didapatkan dari MPPC ya. Jadi di MPPC nanti, di ongkos perpindahan nanti rumusnya adalah if apabila angka di sheet MPPC ini lebih besar dari 0, maka angka tadi lebih besar dari 0, maka angka tadi dikalikan dengan ongkosnya. Karena tadi untuk part right body ya, maka ongkosnya yang kita ambil adalah untuk right body. Dan kita kunci bagian kolomnya saja. Jadi supaya tidak bergeser ketika ditarik, tapi untuk barisnya tetap menyesuaikan dengan partnya. Maka yang kita kunci bagian O-nya saja. Oke, kalian bisa klik F4 sebanyak 3 kali ya untuk mengunci kolomnya. Dan apabila sheet di bagian di bagian MPPC ini sama dengan 0, maka kita tulis 0. Oke, selanjutnya untuk ongkos perpindahan, kita bisa mengambil data dari MPPC ya. Oke, dari ongkos perpindahan sendiri rumusnya adalah sama dengan if apabila angka dari sheet MPPC ini lebih besar daripada 0, maka sheet MPPC klik lagi angka tersebut dikalikan dengan ongkosnya per partnya. Karena tadi untuk di sheet MPPC ini part right body, maka untuk ongkosnya kalian samakan, yaitu untuk total biaya dari right body. Dan kita harus kunci bagian kolomnya, namun tidak untuk barisnya, sehingga ketika kita tarik ke samping, dia tidak akan ikut mengambil angka yang di sampingnya, namun ketika kalian drag ke bawah, maka akan tetap mengikuti partnya. Lalu kita klik F4 sebanyak 3 kali untuk mengunci kolomnya saja. Lalu apabila angka di sheet MPPC tadi selain lebih besar daripada 0, maka kita taruh 0, lalu false. Oke, bisa langsung enter aja. Oke. Bisa kalian drag ke bawah, lalu ke samping. Nah, di sini bisa kalian lihat banyak angka 0, karena tadi ya di sheet MPPC juga banyak yang 0. Maka bisa kalian hapus saja untuk bagian 0 ini. Dan untuk biaya total per stasiun kerjanya bisa kalian sum. Oke. Lalu kalian drag ke samping. Nah, dari sini kalian sudah bisa mengetahui biaya total perpindahan antar stasiun kerjanya.
Oke, sampai sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan saya